Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dominikus Aditya Setiardi, NPM 2018 112154, Prodi Manajemen. Saya di sini ingin menjelaskan tentang dampak konflik terhadap performa kerja dan produktivitas organisasi. Manusia memiliki kebutuhan fisik, fisiologis. Perilakunya berusaha memenuhi kebutuhan agar dapat mencapai standar kehidupan yang diinginkan. Dengan demikian, seseorang yang menjalankan aktivitas kerja karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kebutuhan dipandang sebagai penggerak atau pembangkit perilaku dengan tujuan berfungsi untuk mengarahkan perilaku. Apabila digambarkan proses pemenuhan kebutuhan manusia secara sederhana dapat dilihat pada digambar di samping sini. Pada gambar di sini saya ingin menjelaskan bahwa kebutuhan yang belum terpenuhi dirasakan oleh individu. Selanjutnya timbul ketegangan sewaktu perasaan atau kebutuhan bertambah intensitasnya. Tegangan itu menyebabkan timbulnya perilaku individu yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan agar mencapai prestasi atau tujuan. Pencapaian prestasi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Sejumlah implikasi bagi pemimpin mengenai cara memotivasi bawahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan bentuk imbalan yang diinginkan bawahan. Yang kedua, pimpinan menentukan prestasi yang harus dicapai sehingga bawahan mengerti apa yang harus dilakukan agar mendapat imbalan. Yang ketiga, mengupayakan agar prestasi kerja dapat dicapai. Yang keempat, menghubungkan besarnya imbalan dengan prestasi kerja yang dicapai. Yang kelima, menganalisis faktor-faktor yang dapat mengurangi imbalan dan berusaha memberikan imbalan di atas rata-rata agar bawahan mengejar produktivitas tinggi. Yang terakhir itu penetapan penghargaan yang wajar, sebab imbalan yang kurang dapat menurunkan motivasi kerja. Implikasi bagi organisasi, yaitu yang pertama, organisasi biasanya memperoleh dampak dari imbalan yang diberikan, bukan yang diinginkan lembaga. Yang kedua, pekerjaan itu sendiri secara intrinsik dapat menjadi imbalan, yaitu jenis yang menantang dan membutuhkan kreativitas dan inisiatif. Yang ketiga, atasan langsung mempunyai peran penting dalam proses motivasi. Apabila kedua implikasi di atas dapat diterapkan secara benar, maka organisasi dapat mencapai produktivitas dan karyawan dapat mencapai kepuasan karena diperoleh imbalan intrinsik, yaitu imbalan yang secara langsung dialami individu berupa perasaan berhasil mengerjakan pekerjaan yang diperlukan kreativitas atau inisiatif, harga diri yang meningkat, dan kepuasan karena berkembang kemampuan dalam keterampilan baru. Sedangkan imbalan intrinsik berupa bonus, pujian, atau promosi yang diberikan oleh pemimpin atau supervisor.
Sebelum pimpinan melaksanakan manajemen konflik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu menyimak proses terjadinya konflik. Kedua, mengetahui sebab-sebab konflik. Yang ketiga, membedakan jenis konflik. Yang keempat, memilih pendekatan yang tepat. Yang kelima, mengantisipasi kemungkinan dampak yang merugikan organisasi. Pengetahuan tentang 5 aspek tersebut dapat membantu pinjaman suatu organisasi dalam menentukan model pengelolaan konflik yang akan dilaksanakan. Penggunaan manajemen konflik yang tepat, maka konflik yang terjadi akan berdampak positif atau fungsional bagi peningkatan performansasi kerja anggota dan produktivitas secara keseluruhan. Pada sebuah organisasi, tingkat konflik optimal atau posisi B merupakan jenis konflik yang fungsional, sehingga organisasi menjadi efektif dan mempunyai karakteristik inovatif, kritis terhadap intern organisasi, tanggap terhadap perubahan, kreatif, dan cepat beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan. Di satu sisi, ketika tingkat konflik terlalu rendah, organisasi terlalu apis, mengalami stagnasi, lambat beradaptasi, dan pada akhirnya tidak mengalami perubahan. Menghadapi suatu konflik yang terlalu rendah, maka pimpinan harus menstimuli konflik agar mendapat manfaat dalam segi fungsional konflik. Jika tingkat konflik berbeda pada posisi A atau rendah terus berlanjut, maka kelangsungan organisasi dapat terancam. Sedangkan konflik yang terlalu tinggi dan berbeda pada posisi C atau tinggi dapat berubah tingkah laku, saling menghambat pekerjaan, tidak koefisien ego kelompok tinggi, dan terjadi pemborosan dana, waktu, ataupun tenaga. Tugas pemimpin atau manajer yang dalam menghadapi konflik yang terlalu tinggi adalah melakukan upaya penurunan atau reduce konflik. Pengaruh manajemen konflik terhadap performansasi kerja dan produktivitas organisasi. Pengaruh manajemen konflik terhadap performansasi kerja dan produktivitas pada gambar di atas menunjukkan bahwa apabila tingkat konflik optimal, yaitu konflik berada pada terlalu fungsional dengan ciri-ciri anggota yang inovatif, kritis terhadap persoalan organisasi, kreatif, tanggap terhadap produktivitas organisasi. Bila konflik terlalu rendah, performansisasi kerja dan produktivitas organisasi mengalami stagnasi dan organisasi menjadi lambat dalam menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan lingkungan. Maka dalam pimpinan adalah menstimulasi konflik agar timbul inovatif, kreativitas, dan dinamika organisasi. Di satu sisi, jika tingkat konflik terlalu tinggi, maka akan berakibat munculnya kekacauan dalam organisasi. Kepentingan kelompok lebih dominan daripada kepentingan organisasi yang dapat menghalangi pencapaian tujuan. Organisasi menghadapi dampak negatif yang disebabkan oleh konflik yang terlalu tinggi. Pimpinan merupakan penurunan konflik dengan melakukan dialog, menetapkan peraturan, dan menegakkan kegiatan bersama bagi pihak-pihak
yang konflik sehingga aktivitas mengarah pada peningkatan performansisasi kerja, produktivitas organisasi. Sekian presentasi saya. Terima kasih dan selamat malam.